Darah tinggi adalah penyakit yang diam-diam mematikan karena tak ada gejala khas yang ditunjukkan para penderitanya. Angka normal tekanan darah adalah 120/80 mm per hidrakrirum yang menunjukkan ukuran kekuatan darah yang mendorong dinding pembuluh darah. Sehingga bila tak dikontrol bisa berpengaruh terhadap kerja jantung, sehingga bisa menyebabkan serangan jantung. Hipertensi bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti pola hidup tidak sehat dan mengkonsumsi makanan tinggi sodium, atau stres yang umum dirasakan oleh kaum urban saat ini. Di masa pandemi, kini orang banyak yang enggan berobat ke rumah sakit karena takut terpapar COVID-19. Untuk mengatasinya, selain disarankan untuk mengkonsumsi obat agar tekanan darah tetap terkontrol, sekarang masyarakat banyak memilih mengkonsumsi ramuan herbal berkhasiat obat yang bersumber dari alam dan dipercaya bisa menurunkan tekanan darah tinggi, seperti rimpang jahe, temulawak, kayu manis, kencur, bawang putih, hingga seledri. Namun, benarkah ramuan herbal ini seampuh obat? Dan benarkah bisa menurunkan tekanan darah? Seperti apa cara mengolahnya? Simak informasinya bersama dokter di studio Hidup Sehat berikut ini. Nah, itu dia tadi informasi tentang tekanan darah tinggi. Ini penyakit sejuta umat sebenarnya. Benar banget. Untungnya kita di Indonesia ini diberikan herbal yang sangat luar biasa. Variasinya sangat banyak sekali herbal. Ini di hadapan kita ada macam-macam nih. Gitu. Kamu suka yang mana nih? Aku suka yang manis-manis dan asam-asam, pas di depannya. Okay. Nah, di samping kita nih sudah ada narasumber kita, Dr. Ingrid Tania, yang akan menjelaskan mengenai herbal-herbal ini katanya ampuh untuk menurunkan tekanan darah. Nah, ini dok, ini penting. Apa yang akan pertama kita buat? Jadi untuk menurunkan tekanan darah itu yang paling terkenal juga ya di negara kita tuh biasa pakai seledri. Wah, seledri nih ya, kalau yang segarnya dan seperti seledri ini ya. banyak ya menjadi teman dari lauk dan Iya, lain-lain. bikin sayur sop pakai seledri kan. Betul, Nah, betul. ya. Karena seledri ini bersifat diuretik. Jadi dia akan membantu mengeluarkan cairan, Ya. sehingga akan menurunkan tekanan darah. Langsung kita bikin ya. Ya. Ini bahannya apa-apa aja nih, Dok? Iya, ini seledrinya 10 gram. Ya. Kumis kucing 5 gram dan pegagan 5 Sambil gram. dimasukin kali ya, Dok sambil ya. Dimasukin semua Seledrinya ya. 10 Ya, ada gram. Terus tadi daun kumis kucing ya, Iya, kumis 5 gram. Terus 5 gram pegangan 5 ya. gram pegagan. Pegagan. Pegagan sama 5 gram kumis kucing. Kita rebus. Jadi sebelumnya airnya Ini mendidih berapa dulu lama ya. Sebentar aja, kira-kira 5 menit juga sudah bisa Oke. kita ambil airnya. ya. Oke. Mm-mm. Ini dikonsumsinya sehari berapa kali nih, Dok? Sehari antara 2 sampai 3 kali. Jadi kalau untuk hipertensi yang ringan ya, yang grade 1 ini bisa ya. Tapi kalau memang hipertensinya sudah lebih daripada grade 1 ya kita tidak bisa langsung pakai ini ya, pakai obat dokter dulu untuk membantu lebih menurunkan lagi. Nanti kalau sudah turunnya lumayan, misalnya sudah mencapai yang grade 1 misalnya 140/90 misalnya, kita bisa maintain pakai ini dan diturunkan Oke. pakai ini. Ini gitu. sudah bisa? Sudah. Oke. Nah, Nah, ini nih kita Oke. lihat. Wow, ini kalau mau dicampur dengan madu gitu nggak ada masalah? Boleh, boleh. Atau jeruk nipis ya, biasanya boleh, kalau nggak mau yang boleh. terlalu manis ya. Boleh. Karena ini pasti agak rasanya ini ya tawar pasti. Dan bau, kan kadang ada orang juga yang nggak tahan sama bau seledri ya. Iya, Jadi jadi kalau- lemon itu bisa membantu sebenarnya ya buat teman-teman. Lemon itu bisa bantu untuk mengurangi bau dari seledrinya itu. oke. Nah, Dok, jadi pemirsa kalau misalnya nih ya, ini seledrinya kita Saya mau langsung coba makan atau lagi ngetren nih jus seledri. Nah, itu tuh gimana? Bisa nggak, Dok? Cukup nggak untuk menurunkan tekanan darah? Jus seledri bisa juga kita pakai Oke. dengan takaran tadi yang sama, sebenarnya bisa ya, 10 gram kita jus. Juga bisa dicampur sama buah-buahan lain yang bisa membantu menurunkan tekanan darah, seperti Oke. belimbing misalnya, kemudian dicampur nanas, itu juga akan Nah, selanjutnya bantu. apa, Dok? Selanjutnya kita akan bikin Ya. ramuan yang dari daun salam ya, dari daun salam. Oke.
ini harus Sini kita dok, buang saya bantu dulu dok. ya. Iya. Oke. Aku penasaran baunya. Oh, baunya memang benar-benar agak tawar sih tapi ya dok ya. Iya, jadi tawar memang karena kita tidak pakai gula atau madu ya. Panas. Tapi Ini semua orang tahu panas. Tapi Deskripsikan wanginya seperti apa Oke. gitu loh. Kalau wanginya ya wangi seledri ya dok. Gimana Iya. sih wangi seledri? Tapi rasanya Hmm. rasa enak loh. Seriusan. Aku Iya. kira nih bakal tawar. Cuman rasanya kayak aku coba lagi. Jadi campur-campur ya. Jadi bukan hanya seledri, di situ ada pegagan juga kan di situ. Kayaknya rasa pegagannya kali ya dok ya. Yang Apa kuat. Ini enak loh dok. Kalau yang kuat biasanya seledri ya. Seledri ya? sama kumis kucing. Kalau pegagan dia agak tawar. Oke, yang selanjutnya ini Ini kita sudah digedein nih daun apinya. salam. Oke, Oke, daun Ini salam. berapa Nggak apa-apa banyak, kita dok? bisa langsung tunggu sampai mendidih, kita tuang. Iya. Daun salamnya kira-kira 10 lembar. 10 Terus lembar. akar alang-alang nih 5 gram. Nah, Oke. akar alang-alang. Oke. Ini alang-alang enak juga nih. Ya. Terus berarti ini juga berfungsi untuk menurunkan tekanan darah. Iya. Nah, bahan-bahan apa aja yang di sini yang kira-kira paling ampuh untuk menurunkan tekanan darah, dok? Yang Apa bahan alang-alangnya? utamanya adalah daun salam ya. Daun salamnya. Daun salam. Tapi yang akar alang-alang juga akan membantu. Jadi saling bersinergi karena kalau alang-alang juga bersifat diuretik. Oke. Kalau daun salam dia bersifat vasorelaksan. Ini Jadi mungkin mengurangi pemirsa yang belum tahu vasokonstriksi. vasorelaksan itu kalau Vasorelaksan di itu sederhanakan apa? artinya merilekskan ya, merilekskan pembuluh darah, Iya, betul. melebarkan pembuluh darah. Iya, jadi ada dua fungsi ya. Ada Iya. yang satunya alang-alang untuk mengeluarkan cairan, Cairan. supaya tekanan darah tidak menjadi tinggi. Habis itu yang daun salamnya untuk melebarkan pembuluh darah. Iya betul. Jadi saling bekerja secara sinergis ya. Nah ini udah mendidih, ini juga bisa kita konsumsi ya. Ya, tadi juga sempat dibilang ya bahwa ini dikonsumsi kalau sudah lanjut atau tekanan darah terlalu tinggi, dikonsumsi bareng obat. Ya Benar. Ya. boleh. Jadi boleh dikombinasi dengan obat hipertensi dari dokter ya. Oke. Atau Tapi kalau tujuannya untuk menstabilkan ketika sudah turun itu juga bisa. Oke. Tadi kan yang ini seledri ini Matikan 3 kali sehari ya, dok ya. Kalau yang ini berapa kali sehari, dok? Sama 2 sampai 3 kali sehari juga. Oke. Oke, ini udah jadi nih. Udah. Iya. Nah, pemirsa, sambil ini nanti disiapkan dalam gelas, kita akan membahas mengenai ramuan dari belimbing wuluh yang konon katanya bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Makanya jangan kemana-mana, sesaat lagi tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.